adalah tanda Allah memperkenankan hajat-hajat kita dan permohonan-permohonan kita, baik untuk pribadi maupun seisi keluarga. Utamanya adalah sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho Allah yang kita cari. Tidak hanya berhenti banyaknya pahala, walaupun awal dari amal karena pahala, awal dari amal karena kelipatan pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Sebagaimana dalam bulan Ramadan, amalan sunnah diberi pahala seperti amalan fardu. Amalan fardu diberi pahala 70 kali ganda ataupun lebih jumlahnya. Tetapi ada yang lebih di atasnya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tanda-tanda ridho Allah kepada kita itu dapat kita rasakan dalam diri kita. Tanda Allah Ta'ala ridho, kita tidak tanya ke Allah, adakah engkau ridho kepadaku? Tetapi kita tanya pada diri kita sendiri, adakah aku ridho dengan kehendaknya? Dan insya Allah kita latih jamaah halaqah tilawah Al-Quran, jamaah pengajian kitab Ihfazillah Yahfazka, jamaah pengajian kitab Fathur Rabbani, melatih ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih lapang dada, melatih puas hatinya, melatih lapang dada menerima ketentuan dan qada-qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam doa yang baginda ajar dan kita perbanyakkan dalam bulan suci Ramadan adalah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diajar oleh baginda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Diperbanyakkan karena memang kesilapan yang kita lakukan di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia, kadang kita sedar dan kadang kita tidak sedar. Oleh Imam Al-Ghazali membagikan 3 kesalahan itu. Satu yang dilakukan oleh anggota, berarti kelihatan oleh mata. Yang kedua dilakukan oleh hati yang tidak dapat dilihat oleh mata tapi dapat dirasa. Yang ketiga adalah karena persangkaan buruk kita kepada Allah dan lalai lupanya kita kepada Allah, di mana Allah tidak pernah lalai dan lupa kepada hamba, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Maka dari tahapan-tahapan itu kita merasakan bahwa waktu yang kita lalui itu mungkin ada kesilapan dan kekhilafan, ada maksiat maupun dosa. Kita di dalam bulan suci Ramadan memperbanyakkan zikir ataupun doa yang diajar oleh baginda, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan kalau di kampung saya ini, doa itu dijadikan sebagai syair pujian sebelum sholat. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya rahim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya rahim. Artinya memperbanyakkan dengan berbagai cara. Tidak semestinya begitu dan tidak semestinya berlaku, tapi kita merasakan bahwa yang tidak pernah bersalah itu adalah Allah. Segala ketentuan keputusan adalah benar, tapi yang banyak kesilapan adalah pada diri kita. Oleh itu, bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Khususnya pada pagi ini, khususnya pada saat kita berpuasa, pada saat kita baca Quran, pada saat kita dapat melakukan amal-amal
kebaikan yang harapannya Allah Ta'ala redha dengan kita dan redha kita kepadanya. Sedikit waktu untuk kita berada di majelis ilmu, merujuk kepada kitab Ihfazillah Yahfazka di halaman 445 tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tajuk utama ataupun tajuk yang kita kaji adalah sesungguhnya Allah akan menguji. Di beberapa ayat Al-Quran telah kita pelajari, dan hari ini diawali juga dengan ayat Al-Quran di surah Ghafir ayat 51 dan 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ditolong fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Bukan hanya itu, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari berdirinya saksi-saksi, atau yang dimaksudkan adalah hari kiamat. Yaumul ashhad itu apa? Yauma yaqumul ashhad itu yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya. Walahumul la'natu walahum su'uddar, walahum, dan bagi mereka, al-la'natu laknat, walahum, dan juga bagi mereka, su'uddari, tempat tinggal yang buruk. Inilah yang menjadi awal majelis ilmu selepas kita menghadiahkan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kepada Allah Yarham dan Allah Yarhamah. Karena ada nama atau ada disebut fil hayatid dunya dalam ayat ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan pada saya dalam menjelaskan uraian dan penjelasan ayat ini. Allah berjanji pada dirinya, pada zatnya. Inna, sesungguhnya kami. Allah tetap Esa, walaupun dibahasakan kami, karena bahasa kami adalah bahasa mengagungkan Allah selayaknya Tuhan yang Maha Agung. Bahasa kami untuk manusia adalah berbagai ataupun banyak jumlahnya. Tapi bahasa kami kembali kepada Allah adalah tetap Esa. Allah itu satu, tidak ada dua, tiga, dan seterusnya. Keesaan Allah Ta'ala dalam bahasa Arab diagungkan dengan inna, sesungguhnya kami, berarti Allah dengan zatnya. Allah dengan kesungguhan bersabda, lanan suruh rusulana, pasti kami akan menolong utusan-utusan kami. Muslimin dan muslimah, maksud utamanya adalah rasul-rasul yang diangkat oleh Allah Ta'ala sesuai dengan zamannya, mulai dari Nabi Adam. Kemudian Rasul mulai dakwah di tengah-tengah kaumnya adalah Nabi Nuh dalam sejarahnya, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasul-Rasul itu diakhiri oleh baginda dan setelahnya tidak ada. Habis sekarang ini yang ada adalah penyambung dan penerus utusan-utusan Allah. Para tuan guru, para kiai, ustadz, ustazah, yang ia terbuka dan rela untuk mengajar manusia mengenal Allah. Mengajar manusia untuk kembali ke jalan Allah. Mengajar manusia untuk melakukan perintah Allah, meninggalkan yang ditegah oleh Allah. Berarti penyambung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pasti akan ditolong oleh Allah.
lanansuru rusulana. Karena nanti kita akan berbicara tentang orang yang beriman. Dan jenis orang yang beriman itu berbagai, banyak. Maka terlebih dahulu saya menjelaskan tentang kerelaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana contoh kecil, puan-puan sabar mengajar anak ataupun cucu baca Quran, mulai dari A, Ba, Ta. Sabarnya itu karena puan-puan merasa menyambung yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesabaran itu akan muncul karena ada tali yang berhubung, tali yang bersambung dengan junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jiwa seorang ibu bukan hanya menjaga, tapi juga mendidik dan mengajar. Jiwa seorang nenek juga seperti itu terhadap cucunya. Apalagi yang memang telah pun digelar ataupun diberi amanah untuk mengajar. Sebagaimana mengajar di kelas, walaupun dengan subjek dan mata pelajaran materi yang akademik ataupun materi umum. Karena ilmunya Allah Ta'ala tidak terbatas akan luasnya. Jadi semangat untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada kepada pengajar, kepada guru, kepada ulama, kepada tuan guru, kepada para kiai. Karena pasti inna lanansuru rusulana. Nah, di sebalik itu sesuai dengan tajuknya, sesuai dengan temanya apa? Setiap orang akan diuji oleh Allah. Guru ya diuji oleh Allah. Ayah ibu diuji oleh Allah. Atuk nenek diuji oleh Allah. Jadi semua yang diuji oleh Allah akan ditolong oleh Allah. Nah, pertolongan dari Allah Ta'ala itu Allah istiharkan. Lanansuru rusulana. Orang-orang yang menjadi utusan Allah kemudian dikembangkan yang menyambung perjuangan utusan-utusan Allah. Baru yang kedua, wallazina amanu, orang yang percaya. Muslimin dan muslimah andaikan ya, dikumpulkan manusia supaya tidak terlalu besar komunitas yang kita bayangkan, dikumpulkan 10 orang saja. Dikumpulkan 10 orang. Kemudian yang percaya dengan yang tidak percaya diasingkan. Siapa yang percaya pergi ke kelompok kanan. Siapa yang tidak percaya pergi ke kelompok kiri. Ada 2 puak. 1 puak kanan dan 1 puak kiri. 1 puak yang percaya, 1 puak yang tidak percaya. Pertolongan itu akan dapat ataupun sampai kepada 10-nya. 10 itu akan dapat. Tapi hanya yang berada di kelompok yang percaya yang merasa ditolong. Tapi kelompok yang tidak percaya tidak merasa ditolong. Saya ulang ya, supaya kita tidak salah dan semoga Allah selalu memimpin kita kepada kebaikan. Semua itu ditolong. Tapi yang merasa ditolong adalah yang beriman ataupun yang percaya. Yang tidak percaya merasa tidak ditolong. Oleh itu secara lahiriahnya, ya, yang kelompok kanan juga ada kursi tempat duduknya. Kelompok kiri ya ada kursi tempat duduk. Kemudian juga ada ruangan, juga ada lampunya, ada kipasnya. Tapi yang satu kelompok merasa ditolong karena ia percaya. Nah, merasa ditolong itu nanti akan timbul rasa berbaik sangka. Ketika rasa berbaik sangka sudah mula, maka kebaikan-kebaikan akan selalu dirasakan olehnya. Tapi satu kelompok lagi yang tidak muncul rasa berbaik sangka, yang ada adalah buruk sangka, maka yang akan dirasa adalah keburukan-keburukan yang berterusan dirasakan olehnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah,
Kebaikan-kebaikan yang dirasakan dari kebaikan Allah Tuhan yang Maha Baik itu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Yang memang kehidupan dunia itu tertawa terus tidak ada, sehat terus juga tidak ada, pasti akan silih berganti. Dan dalam pergantian itu jiwanya besar. Saya ulang, dalam pergantian itu jiwanya besar. Sehingga dengan pergantian dia tidak berganti Tuhan. Dengan pergantian dia tidak berganti persangkaan. Dengan pergantian dia tetap berbaik sangka dengan Tuhan. Tetap berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pergantian sehat ke sakit, kaya ke miskin, siang ke malam. Sampailah pada saat ini kita harus meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Harus dan wajib karena hubungannya dengan batal dan sah. Dan kita juga harus meninggalkan. Ya, harus itu pemahaman bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia beda. Keharusan itu kalau di Indonesia adalah kewajiban. Tapi kalau Malaysia harus itu masih pertengahan. Maka saya tukar terkait bahasa baku Arabnya. Kita wajib untuk meningkatkan menjaga diri dari perkara yang merusakkan pahala puasa. Ya. Selain menjaga diri dari perkara yang boleh membatalkan. Nah, menjaga diri dari perkara yang boleh merusakkan pahala puasa. Ini berarti kita melatih kepada diri kita untuk menikmati puasa. Ya, untuk menikmati puasa. Bukan karena tekanan, saya ralat, bahasa yang saya dahulukan, bukan karena suruhan, semata-mata walaupun awal dari melakukan adalah karena suruhan, bukan karena tekanan ataupun paksaan, walaupun didengar peringatan bagi orang yang tidak berpuasa, sedangkan dia tidak ada uzur untuk tidak berpuasa, adalah demikian ancamannya. Bukan karena kawan ataupun rakan yang berpuasa kemudian kita ikut-ikut berpuasa. Bukan karena orang puasa itu nanti nikmat berbuka puasa terasa lazat karena perutnya lapar. Bukan karena itu semua. Tapi sudah mulai karena menikmati. Maka Rasulullah SAW dengan bahasa ringkasnya itu ya, selain menghabarkan tentang pahala, juga menghabarkan sesuatu yang dicari oleh manusia, tetapi ia mencari kadang salah jalan untuk menemukannya. Apa? Semua orang ingin sehat. Kemudian Rasulullah sebut, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Kemudian cara berpikir orang yang beriman, Allah akan beri sehat dengan jalan kita disuruh berpuasa. Berarti kita dapat menikmati puasa yang insya Allah kita juga dapat menikmati sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini fil hayatid dunya, ya, dalam kehidupan dunia. Nah, nikmat-nikmat dalam kehidupan dunia, pertolongan Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia, tentu tidak dirasakan oleh Allah Yarham, Allah Yarhamah, yang kita hadiahkan bacaan surah Yasin, tahlil beserta doa sebentar tadi. Karena beliau sudah tidak lagi berada di era fil hayatid dunya. Kita yang masih di era fil hayatid dunya. Dan kita yang masih berada di kehidupan dunia harus percaya Allah pasti menolong. Kemudian cara percaya kita beritahu dalam diri kita, ilmunya bagaimana. Karena percaya itu tidak dapat dibuat-buat, ya, tidak direka-reka. Percaya itu adalah betul-betul dari dalam diri dan sanubari kita.
Percaya Allah Ta'ala menolong, jadilah orang-orang yang beriman. Percaya Allah Ta'ala menolong, ikut serta mengikut kemampuan kita untuk berjuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah itu bukan hanya di dunia, tapi wa yauma yakumul asyhad. Pada hari berdirinya saksi. Masya Allah. Para jemaah yang dirahmati sekalian. Kadang kita tidak perasan bahwa segala yang kita lakukan ada saksinya. Karena kita membayangkan saksi hidup. Saksi hidup itu ya manusia lah begitu. Walaupun sebenarnya adalah saksi tidak semestinya hidup. Ya, artinya tidak semestinya bernyawa seperti kita. Kursi yang puan-puan tempati duduk itu juga saksi. Puan-puan duduk menunggu agak lama mulanya pengajian hatiku ataupun tahlil pagi ini. Meja ini juga menjadi saksi. Kipas juga menjadi saksi. Plafon rumah kita jadi saksi. Dan yang pasti adalah bumi yang tempat kita berpijak, karena kita tidak pernah terlepas kaki daripada bumi. Walaupun kita berada di lantai 1, tingkat 2, lantai 3, dan seterusnya, tetap tapaknya adalah berada di bumi. Berarti itu adalah saksi. Nah, pada hari saksi menyatakan kesaksiannya, ya, yaitu hari kiamat maksudnya. Hari kiamat itu yauma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum. Allah sudah tidak terima lagi alasan atau keuzuran. Ini bahasa Melayu, juga bahasa Indonesia. Uzur itu dari bahasa Arab. Ya. Uzur itu bahasa Arab. Rangkaian dari kata, suku kata uzur boleh jadi ma'ziratum, keuzuran mereka. Permintaan. Ya. Permohonan. Allah dah jelaskan. La yanfa'uz zalimina ma'ziratum. Allah sudah tidak lagi menerima permintaan maaf bagi orang-orang yang zalim. Berarti mafhum mukhalafahnya, kefahaman sebaliknya, sekarang ini Allah masih terima permintaan maaf. Nanti di akhirat tidak. Kenapa begitu? Karena akhirat tempat balasan, dunia adalah tempat ujian. Maka beruntung kepada hamba-hamba Allah berada dalam majlis ilmu, dalam majlis peringatan. Dari peringatan itu sedikit demi sedikit berubah, ya, kemudian menggunakan masa dan waktu dengan yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Puan-puan, hari terakhir, ya, hari terakhir di bulan Sya'ban itu ada ya jiran, ya cucunya ada mengaji di sini, kemudian anak-anaknya dulu mengaji dengan ayah saya, itu meninggal betul-betul 1 hari sebelum Ramadan, ya, belum berkesempatan. Kemudian ada lagi jamaah thariqah yang meninggal di hari 2 Ramadan, dan sekarang ini sudah dituakan, ya. Kalau ada jamaah thariqah yang meninggal itu minta kepada saya yang memberangkatkan jemaah, yang menjenazahnya. Jadi mulai mau'izah hasanah, sholat jenazah, hinggalah pemberangkatan upacara berangkatnya jenazah. Jadi hampir nama-nama semua jamaah thariqah itu ada dalam list di office ataupun di kantor. Jadi apabila ada satu yang telah kembali ke rahmatullah, berarti jumlahnya berkurang. Tapi antara jumlah tambahan dengan jumlah pengurangan, jumlah tambahan itu lebih banyak. Bagaimanapun juga semakin bertambah usia saya khususnya, ya, hidup ini rasanya dan terasa bukan kita yang mengendalikan, bukan kita punya rancangan yang harus terjadi, tapi adalah Allah yang merencanakan. Maka kadang-kadang ya, yang kita rencana itu minta maaf kalau ada pergeseran sedikit-sedikit. Ya. Kita merancang 8,5 di waktu Malaysia ataupun 7,5 waktu sini. Ya.
kemudian ada tetamu yang kebetulan telepon saya cas. Jadi saya ketika telepon cas itu karena sudah kehabisan baterai. Jadi puan-puan ada yang menelpon saya tak dapat masuk. Ya. Begitulah ya, yang mungkin juga puan-puan merasakan. Ya. Rencana yang direncanakan itu kadang tepat seperti yang kita rencana. Tapi rencana yang kita rencanakan kadang tidak tepat seperti yang kita rencana. Atau bahkan ya, Allah Ta'ala memberi dari yang lebih baik dari yang kita rencanakan. Hal-hal yang seperti itu kita sendiri melatih untuk redha, untuk lapang dada. Ya. Ini bukan karena membackup pada saya yang hari ini agak lambat online-nya, tidak. Tetapi adalah pada semua urusan. Ya. Pada semua urusannya kita latih adalah demikian. Ya. Puan-puan, ya. Bagaimana rasanya? Puan-puan pasti pernah. Ya. Dan semoga dengan pernah yang lalu menjadi pelajaran yang akan datang. Baru kita letakkan kepala di atas tempat berehat. Kemudian ada lonceng di depan rumah saya, itu ada satu lonceng ya, bel yang ditekan. Itu baru meletakkan kepala di atas tempat berehat. Ya. Kemudian orang rumah saya suruh keluar. Ternyata tujuannya bukan jumpa dengan orang rumah, tapi tujuannya ketemu dengan saya. Jika hati tidak mau dilatih untuk ke Allah, itu berat. Ya, berat. Padahal seorang kiai tidak sama cara melayan masyarakat dengan seorang dokter. Dokter ada jam prakteknya sendiri, dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau tutup pintu ya tutup. Sebagai orang yang dituakan, pintunya ya tutup, tapi juga diketuk. Ya. Apalagi ciri-ciri dan tandanya ada di rumah, slipernya ada di depan. Beritanya ada di depan dan lain-lainnya tetap diketuk. Oleh itu, saya cerita sedikit ini untuk kita sama-sama melatih di mana dunia inilah tempatnya ujian. Nanti yauma yakumul asyhad yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum. Allah sudah tidak terima lagi ya, permohonan atau permintaan maaf karena sudah berada di alam balasan. Kemudian mereka-mereka itu bagaimana? Walahumul la'natu walahum su'uddar. Walahum adalah bagi mereka al-la'natu, laknat artinya murka Allah. Walahum su'uddar dan tempat tinggal mereka buruk. Coba kita flashback kembali. Ya. Semarah-marahnya orang terhadap kita, jangan kita layan dengan kemarahan. Ini saya melatih diri saya sendiri. Ya. Sekali lagi, semarah-marahnya orang yang marah dengan kita, jangan kita layan dengan kemarahan. Karena orang yang marah dengan kita itu dia sedang melihat kekurangan kita. Kalau dia melihat adanya kelebihan, dia tidak marah. Dan setiap orang itu punya kelemahan, punya kekurangan. Tinggal Allah Ta'ala, TV kita, TV di dada kita itu, Allah Ta'ala buka channel keburukan ataupun Allah buka channel kebaikan. Kalau Allah Ta'ala buka channel keburukan, orang tengok kita itu ya buruk saja. Karena memang yang dibuka oleh Allah baru channel keburukannya. Nanti Allah Ta'ala tukar channel pulang. Ya. Yang nampak adalah kebaikannya. Jumpa orang pujian aja. Jumpa sana dipuji, jumpa sini dipuji. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada kita bagaimana saat pujian datang, bagaimana saat celaan datang. Nah, bagaimana itu insya Allah jamaah Fathur Rabbani yang hari Ahad kita mengaji, datang pujian adalah mengajar kepada kita untuk mengembalikan ke Allah Tuhan yang layak dipuji. Datang celaan mengajar kepada kita untuk mengetahui siapa sebenarnya diri ini. Maka antara pujian dengan celaan, kita rasakan bahwa kedua-duanya ada baiknya. Kedua-duanya adalah kebaikan dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
jemaah sekalian, orang marah dengan kita, kita tidak layani dengan kemarahan. Lebih-lebih lagi kita dapat layani dengan kebaikan. Tapi itu bukan mudah, kawan-kawan. Bukan mudah, berat. Ya. Maka dalam Al-Quran, karena Allah memangnya maha tahu manusia itu untuk membalas keburukan dengan kebaikan itu susah. Maka Allah benarkan, kamu boleh balas tapi satu balas satu. Ya. Orang marah sekali, ya jangan kamu marah-marah, tapi harus marah sekali. Ya. Dan itu lebih baik lagi jika wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kita dapat menahan kemarahan kita dan kita dapat memberi kemaafan kepada orang yang bersalah dengan kita. Nah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita flashback tempat tinggal kita yang sekarang ini. Puan-puan boleh tengok kanan, tengok kiri. Bagus tak rumah puan-puan? Apalagi biasanya menghadapi raya, ya. Langsirnya ditukar, sarung kursi ditukar, ya. Apa yang direncanakan dilakukan? Kipasnya dibersihkan. Kanan kiri kita, atas bawah bagus. Saat kita lihat tempat tinggal, kita harus ingat juga tempat tinggal. Maksud saya, kita tengok tempat tinggal kita yang sekarang ini. Semoga tempat tinggal yang akan datang lebih bagus dari tempat tinggal yang sekarang. Walaupun sekarang ini sudah bagus menurut ukuran dunia. Rumahnya besar, ya, rumah bertingkat, dengan perabot yang lengkap, bagus. Ukuran rumah dunia. Semoga yang akan datang adalah lebih bagus daripada rumah dunia. Lebih bagus dari rumah dunia ini karena dunia yang bagus ini menurut pandangan mata akan kita tinggalkan. Sedangkan akhirat itu kekal. Maka saat kita baca tentang ayat walahumul la'natu walahum su'ud, tempat tinggal yang buruk, kita berdoa, kita memohon kepada Allah dengan rasa syukur, ya Allah, tempat tinggal yang Kau kurniakan kepadaku. Ya. Saat aku menempati ataupun saat aku tinggalkan tempatku ini, jangan dan semoga tidak menjadi persengketaan anak cucu. Ya, karena kita itu dari orang sebelum kita dan orang selepas kita adalah laluannya dari kita. Maka ada orang, ini bayangan saja. Semoga tidak. Yang tidak baik bukan kepada kita. Rumahnya besar, itu senang. Tapi di saat-saat usianya itu sudah mulai kepala 6. Ya. Dengan rumah besar itu bukan karena dia susah ataupun payah untuk membersihkan dan mengatur. Tapi sudah mulai berpikir, ini rumah nanti siapa yang duduk. Anaknya 3 umpama ataupun 4. Kalau dikasih kepada anak yang nomor 1, mungkin anak nomor 2 jealous ataupun dengki dan lain-lain. Pemikirannya sudah sampai ke arah itu. Terus terbalik, tidak seperti dulu dia berpikir, kalau seperti ini lebih baik rumah kecil saja daripada rumah besar. Padahal dulunya berpikir, oh senang punya rumah besar, tiap anak dapat 1 bilik. Ya. Dan ini wajar manusia dalam berpikir. Ya, berada dalam kewajaran. Bagaimana dulu yang diinginkan dan bagaimana kini yang diinginkan. Maka kadang dulu dan kini itu tidak sama. Tapi insya Allah tidak terlambat. Belum terlambat. Ya. Puan-puan yang dikasihi oleh Allah, maka ada cara sistem mengenolkan. Mengenolkan itu adalah menzirokan. Ya. Artinya ya tidak siapa-siapa. Tetapi adalah dapat dirasakan semua. Ya. Tidak siapa-siapa, tapi dapat dirasakan semua. Kalau orang kampung dulu rumahnya disebut rumah pusaka, iya. Tapi kalau itu tidak ada hak milik yang jelas, itu juga akan jadi malapetaka. Ya. Oleh itu,
Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hukum faraid ataupun amanah raya, mengambil alih ataupun membantu dalam menguruskan harta peninggalan supaya jelas ya, pembagiannya, jadi yang kita ya menempatinya juga tenang sampai akhir hayat kita, dan yang selepasnya juga tidak ada masalah dengan saudara-saudara dalam menempati, sehingga kecil ataupun besar adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri ketika berada di dunia, dan semoga di akhirat nantinya adalah tempat kembalinya adalah tempat kembali yang nyaman ataupun yang lebih baik. Jadi bawahnya, cobaan dan ujian adalah sejarah dan kisah yang sangat panjang sejak Allah menurunkan ajaran La ilaha illallah di permukaan bumi. Titik. Saya jelaskan ringkas. Ajaran La ilaha illallah ini dalam kitab Qatrul Ghais ya, itu dijelaskan bagaimana sejarah manusia, di mana manusia itu dibuat oleh Allah dari tanah, ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Kemudian dinampakkan oleh Allah tanda kekuasaannya. Kemudian diajar oleh Allah kalimah tauhid, La ilaha illallah. Melihat zat Allah yang tidak dapat dibayangkan dengan segala sesuatu. Kemudian melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Saya contohkan hubungan manusia. Pohon-pohon bawa bag. Bagnya lumayan besar. Datang ke rumah anak. Di rumah anak itu ada cucu, 3 orang cucu. Neneknya, atuknya datang sangat gembira karena setahun sekali datang. Gembira. Gembira jumpa dengan atuknya, dipeluk. Bertatap muka atuk dengan cucunya. Lepas itu bagnya dibuka. Atuk yang bawa bag itu dibuka. Sebesar-besar bag itu isinya adalah mainan dan makanan. Kira-kira pandang atuknya ke pandang mainannya. Ia bermesra dengan atuknya ke bersenang-senang dengan mainannya. Dalam hukum kewajaran manusia atau kanak-kanak, dia sudah tidak lagi mesra dengan dengan atuknya, tapi dia sudah mulai asyik dengan mainannya. Kadang-kadang dipanggil oleh atuk yang bawakan mainan itu pun tak datang karena asyik dengan mainannya. Manusia di hadapan Allah Ta'ala, Allah sangat memaklumi. Kalau bahasa manusia, jiwa Allah itu lebih besar. Jadi memaklumi ya, hidup Allah Ta'ala yang bagi, segala kenikmatan Allah bagi, kadang dipanggil tak datang lagi. Allah sangat memaklumi keadaan hambanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya untuk mengenalkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Semua kesenangan itu darinya. Jangan melupakan Dia. Semua yang kau terima itu adalah pemberiannya. Jangan lupakan Dia. Hanya itu aja. Sebagaimana ujian kita sore nanti, petang nanti. Silahkan puan-puan pergi ke bazar Ramadan. Ya. Saya pun tengah buka ini untuk KLAI, saya dengar sudah mulai buka, jadi perancangan-perancangan itu juga ada. Hanya saya bayangkan bila di 18 ya, petang pergi ke bazar Ramadan, tepi-tepi jalan ada yang jual air, ada puan-puan silahkanlah petang ini pergilah. Pergi beli pun boleh, pergi tak beli pun boleh. Pergi tak beli untuk dapat 1 juta kebaikan, 1 juta pengampunan. Ya. Maka dulu-dulunya kalau saya pergi ke bazar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu ala kulli syai'in qadir. Ya, 1 langkah itu sekali, kalau 10 langkah sudah 10 kali. Ya. Itu
tengok makanan itu kadang-kadang jadi tak selera. Ya. Karena tujuan utamanya mau dapat 1 juta. 1 juta kebaikan, 1 juta pengampunan, dan 1 juta darajat. Ya. Akhirnya keluar daripada bazar, tidaklah banyak-banyak yang dibawa. Secukupnya saja. Andaikan keluar tidak membawa apa-apa, karena yang dicari asalnya itu diinginkan, bila sudah sampai kepada tempatnya jadi tidak selera, jadi keluar cari menu lain di luar sana. Puan-puan petang pergi, ya, lihat yang Allah Ta'ala beri. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala persembahkan melalui hamba-hamba yang buka meja dan jualan. Apabila puan-puan beli dan dibawa sampai ke rumah dan selamat diletak di atas meja, puan-puan ingat Allah sedang uji saat berbuka hatimu di mana. Saat kita dengar suara azan tanda waktu maghrib, tanda waktu berbuka, hati kita kemana? Saat tangan sudah pegang tamar ataupun kurma, sudah pegang sudu ataupun sendoknya, hati kita di mana? Mari, walaupun sesaat, Allah dulu. Ya, Allah dulu. Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa ala rizkika aftarna, birahmatika ya arhamar rahimin. Minimal doa itu tidak ditinggalkan. Dan minimal dipahami. Ya Allah, saya puasa karenamu. Dan aku berbuka juga dari rizkimu. Inti terletak di situ. Allahnya tidak ditinggalkan. Karena pada saat orang itu ditunjukkan oleh Allah atau diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat-nikmat yang tersedia di depan mata, kadang tertutup mata hatinya untuk ingat kepada pemberinya. Dan insya Allah jamaah halaqah tilawah Al-Quran, jamaah hifadzillah yahfazka, jamaah pengajian Fathur Rabbani, mata hatinya tidak demikian, tetap tajam mata hatinya kepada Allah, walaupun mata di kepala melihat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Itulah la ilaha illallah. Cukup ini muslimin dan muslimah, ya. Jam kami di sini jam 10:07, berarti puan-puan di Indonesia ataupun di sana pukul 11:07. Semoga manfaat dan berkah kepada saya sendiri, jemaah semuanya, ya, dan tetap kita akhiri dengan baca doa, walaupun tadi sudah berdoa pada saat kita selesai bacaan Yasin tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirrismikal masun. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Awal hingga akhir sekali lagi mohon maaf, ya, pada tuan-tuan dan puan-puan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.